Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun al-amru bil i'tisam bihablillah wa tarkit tafarruqi. Perintah untuk berpegang teguh pada tali Allah dan meninggalkan perpecahan. Tali Allah itu adalah agama atau Quran dan Sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah meridhoi untuk kalian 3 perkara dan membenci untuk kalian 3 perkara. Tentu setiap kali ada penyebutan bilangan begini bukan berarti membatasi ngantilu-tiluna ungkul ieu, bukan begitu, atau membenci hanya 3 ini, bukan. Ini Rasul sedang ceramah saja, yang saat itu kan gak mungkin semuanya dijelaskan. Saat itu Rasul ingin menjelaskan tentang 3 hal yang diridhoi oleh Allah dan 3 hal yang dibenci oleh Allah. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridho kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah ridho kalian berpegang teguh dengan agama Allah secara bersama-sama dan jangan berpecah belah. Ini kemungkinan dihitung 3-nya tadi. Yang pertama ibadah kepada Allah, yang kedua tidak menyekutukannya, lalu yang ketiga berpegang teguh kepada tali Allah secara berjamaah dan jangan berpecah belah. Tali Allah itu tadi sudah disinggung, agama, wahyu, Quran, Sunnah, hukum, ya, kayak di surat Ali Imran, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Itu yang dimaksud adalah hukum, undang-undang, aturan, wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang diibaratkan dengan tali karena bisa mengikat manusia dalam satu ikatan yang teguh, ya. Dalam ayat yang lain, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, tali yang kuat. Jadi ajaran Allah itu digambarkan, disamakan oleh Allah dengan tali, ya, bil urwatil wuthqa. Nah, kaitannya dengan bab pemerintahan yang sedang kita bahas ini menunjukkan kesejajaran meski tidak persis sama. Ajaran berjamaah tidak boleh separatis, ya, tidak boleh berpecah belah, memisahkan diri dari jamaah, dari negara. Itu sederajat atau hampir sama dengan ajaran tauhid. Jadi mohon maaf kalau ada sekelompok orang yang mendoktrinkan kejamannya tauhid, jangan musyrik, tapi di sisi lain mengajarkan berontak, benci kepada pemerintah. Nah, itu Allah tidak ridho. Harusnya ketika kita mengajarkan tauhid, jangan musyrik, wah pokoknya
beak lah ngebahas tauhid teh alus. Maka ajarkan juga kepada umat agar senantiasa bersatu di bawah jamaah, di bawah negara, di bawah presiden. Jangan ada keinginan untuk memecah belah, ya. Maka mereka yang kita kenal sebagai NII itu kan cenah saking bertauhidnya, hayang Islam murni. Mereka yang kita kenal sebagai ISIS itu kan hayang bertauhid. Itu jelas tidak diridhoi Allah, karena sudah kita bahas hadis-hadis sebelumnya. Selama jamaah itu ada, selama pemimpin itu ada, dan kategori pemimpinnya adalah muslim, meski ada sedikit maksiat dan mual mungkin sampurna, maka kita harus bersatu di bawah pemerintah itu. Wa yakrahu lakum qila wa qala, dan Allah membenci kalian 3 perkara. Yang pertama qila wa qala. Qila itu katanya, wa qala lalu mengatakannya. Maksudnya mengatakan sesuatu yang baru katanya, nggak boleh. Kita harus mengatakan sesuatu yang kita tahu sendiri itu sumber aslinya dari mana dan benarkah itu darinya. Contoh, kemarin ramai daftar kartu prakerja gelombang 12, bohong si orang, ya. Tapi main share gitu. Nah ini berarti yang nge-share-nya dia belum cross check betul tidak. Biasakan nih bapak-bapak, kalau mendapatkan informasi di dunia WhatsApp menang share ti batur najan ti ustad, kita harus tahu betul langsung dari sumbernya. Saya kalau menerima berita seperti itu, lalu saya nggak ada kesempatan buat langsung merujuk sumber informasi Kementerian Pekerjaan, ya, Kemenaker tenaga kerja, maka saya tidak akan menyebarkannya, ya. Kalau misalkan ada informasi tentang fatwa anu yang cenah dari MUI, sekarang kan ada website resminya. Cek langsung ke website MUI-nya, cek langsung ke kontaknya, ada kan? Sing pinter atau saeutiknya. Kalau ada waktu buat cross checknya silakan. Kalau tidak ya jangan. Ya misalkan ada edaran soal jadwal maghrib di kita itu terlalu cepat, nggak cocok buat buka saum misalkan. Dari pejabat kita cek langsung, nggak ada. Ya, itu pendapat pribadi saja. Ya pendapat pribadi silakan saja, tapi jangan kemudian menyesatkan yang buka saum berdasarkan adzan maghrib. Ya. Nah itu yang begitu qila wa qala, terutama dalam kehidupan sehari-hari kita baru dengar katanya begini lalu disebarkan, ya. Contoh misalkan kemarin saya dapat laporan itu yang jadi isu besar, sebutlah jadi isu nasional di dunia perustadan, perdebatan 2 orang ustadz, si orang karena salah dengar. Ketika mau mengadakan perdebatan, ini yang ngomongnya jamaahnya. Oh atau kalau ngundang ustadz itu mah masjidnya jangan masjid yang ini terlalu kecil, pasti gak muat, masjid yang gede. Kedengaranlah oleh ustadz yang satunya lagi, diekspos lah. Dia gak berani menghadapi kita karena ingin masjid yang gede. Padahal dia ngomong, nah itu mah jamaah biasa, obrolan biasa. Nah gitu. Qila wa qala doraka tanu gitu. Harusnya konfirmasi dulu, nelpon betul ngomong begitu, apa alasannya. Kalau nggak berani untuk konfirmasi jangan ngomong. Doraka menyebarkan sesuatu, menisbatkan sesuatu kepada seseorang
Berarti seseorang itu nggak pernah mengatakan, dan saya yakin kita semua pernah mengalaminya kan, ya. Tiba-tiba dinisbatkan ke kita, bari orang tuh pernah ngomong gitu, hanya karena salah dengar. Tukila wakola. Wa kathratas su'al, banyak bertanya. Kalau orang banyak bertanya itu pasti banyak mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan. Makanya kita harus hati-hati dalam bertanya, apakah penting, urgen, dan kira-kira ini pertanyaan tepat. Kalau sekiranya ragu, jangan bertanya. Mau kabeh segala ditanyakan. Dan kalau orang banyak bertanya itu pasti menyusahkan yang ditanya. Maka dari itu ada adabnya. Kata Allah dalam Al-Quran, kamu jangan masuk ke rumah Nabi kecuali diizinkan. Tidak terbayang kalau tidak ada adab itu, wah meureun tuluy we nu datang ka imah Nabi teh mengganggu. Dan kalau kamu diundang sudah beres hajatnya cepat pulang. Wala musta'nisina li hadits, jangan enak-enak saja ngajak ngobrol. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi, itu menyakiti Nabi. Makanya pernah ada syariat, kalau mau ngobrol berdua dengan Nabi, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Tuh hati-hati ya. Terlalu banyak nanya, nyusahkeun teh. Karasa ku abdi. Termasuk nanti dia jadi bertanya hal-hal yang sebetulnya nggak perlu dipertanyakan. Maka kita kalau mau bertanya, timbang-timbang dulu ini layak tidak ditanyakan, kira-kira memberatkan tidak, ya. Apakah pantas ditanyakan ke sini atau bisa sebetulnya, ya. Kayak di grup ada yang nanya, Ustaz arti anzala apa? Atuh nanya nu kitu mah teu kudu nanyakeun ka Ustaz, ketikna Google anzala naon artina, ya, pasti ketemu. Wa idaatul mal, dan menghambur-hamburkan harta. Ini adalah mubadzir. Mubadzir itu mengeluarkan harta yang lebih, bukan kepada kerabat, keluarga besar, bukan kepada fakir miskin, dan bukan kepada ibnu sabil. Harta lebih itu harusnya disalurkan kepada mereka yang berhak. Ini malah dipakai meuli sapeda nu mahal, mancing, ulin gitu ya. Aya harta lebih teh kuduna dipake jang wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wala tubadzir tabdzira. So urang memboga harta lebih dipake naon? Jajan we unggal usik, kuliner we unggal minggu, padahal masih kene loba dulur yang layak diberi. Nah itu idaatul mal. Bukan nggak boleh, boleh. Sesekali nggak usah diagendakan. Nu ngaranna ulin nu karar itu mau komoena keur corona, ya. Itu idaatul mal. Dan biasanya orang-orang seperti ini nggak becus ngurus manajemen keuangan, ya. Dan itu cerminan Allah membenci. Jadinya nggak bisa memprioritaskan. Bahkan temustahil hutangna loba keneh tapi hirupna glamor. Ya itu yang hidupnya glamor teh, wah bajuna halus wae, oh hirupna mewah wae, teu mustahil. Sabenerna mah hutangna gede. Kenapa? Karena wa idaatul mal. Hati-hati. Kemudian hadis berikutnya, raddul muhdatsat minal umur, menolak hal-hal yang baru, maksudnya yang bid'ah. An Sa'd bin Ibrahim qala Sa'altul Qasim bin Muhammad an rajulin lahu thalathu masakin. Aku pernah bertanya kepada Al-Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, berarti nu uyut kepada Abu Bakar, cucunya cucu cicit, tentang seseorang yang memiliki 3 rumah. Fa'auso bithuluthi kulli maskanin minha. Lalu ia berwasiat. Wasiat itu kan sudah dibahas, sodakoh sebelum meninggal. Nanti kalau bapak mati, 1/3 dari setiap rumah itu sodakohkan.
munana membeureun bikeun ka pasantren atau mungkin berikan kepada fakir miskin yang belum punya rumah, ya. Qala, kata Al-Qasim bin Muhammad, seorang ulama tabi'in terkenal, yujma'u dzalika kulluhu fi maskanin wahid, dikumpulkan saja semua wasiatnya itu pada satu rumah. Jadi kalau ada 3 rumah, nggak usah sepertiga dari tiap rumah itu dijual, dipotong. Udah 3 rumah sepertiganya berarti satu kemudian itu disodakohkan, yang 2 diwariskan, ya, boleh kan seperti itu. Tsumma qala, kemudian Al-Qasim berkata, akhbaratni Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berarti Aisyah teh nininya, nini Tigigir, karena kakaknya Muhammad bin Abu Bakar. Nini Uwa, ya. Tadi Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar berarti bukan cicit, cucu, salah paham, incu Abu Bakar. Aisyah mengabarkan kepadaku radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu amal tertolak. Ini hadis dikategorikan oleh para ulama termasuk al-usulul arba'ah, selain hadis innamal amalu binniyat, al-halal bayyin wal haram bayyin. Kemudian satu lagi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya. Ini yang keempat. Pokok hadis pokok itu ada 4. Satu tentang niat, innamal amalu binniyat. Yang kedua tentang ini, jangan berani beramal yang tidak ada perintah, amal ibadah tentu yang dimaksud. Yang ketiga, jauhi yang syubhat. Yang keempat, jauhi yang mubah yang tidak bermanfaat, ya, itu pemborosan. Nah, ini menurut para ulama hadis ini muskil. Muskil teh aneh. Kenapa begini begitu? Karena yang ditanyakan oleh seseorang kepada Al-Qasim bin Muhammad oleh Sa'ad bin Ibrahim itu sebetulnya enggak termasuk bid'ah. Walau alam Al-Qasim melihat bid'ahnya dari segi mana, ya. Hanya sama saja kan, hanya teknis saja. Mewasiatkan sepertiga dari 3 rumah itu, yang ini sepertiga, yang ini sepertiganya, ini sepertiganya sodakohkan. Lalu kata Al-Qasim, satukan aja satu rumah, lalu kemudian sodakohkan yang 2 rumah, nggak usah. Baik yang wasiat tadi nggak salah, lalu Al-Qasim pun kemudian memberi fatwa nggak salah, sama-sama saja. Dan saya telusuri semalam sampai lama, hampir 1 jam. Ini di mana bid'ahnya? Para ulama banyak yang mengatakan memang ini hadis ini muskil. Terlepas dari muskil, mungkin ada kasus yang kita nggak tahu di balik fatwa Al-Qasim ini. Yang jelas hadis ini menyatakan bahwa kita jangan berbuat bid'ah. Apa kaitan bid'ah dalam hal pemerintahan? Karena para ulama, para sahabat mengidentifikasi ahlus sunnah wal jamaah, sebaliknya ahlul bid'ah wal furqah. Kalau ahlus sunnah, dia pasti berjamaah, dia pasti ikut pemerintah, ya. Dimanapun berada. Yang jelas kalau dia pemerintahnya itu presidennya atau perdana menterinya orang Islam, dia pasti setia ikut, tidak separatis, tidak memberontak. Dan kalau ada yang furqah, itu pasti ahlul bid'ah wal furqah. Orang-orang yang mengajarkan separatisme, harus melawan pemerintah, harus memisahkan diri dari pemerintah, itu ahlul bid'ah fahuwa raddun. Amal-amalnya pasti tertolak. Amal furqahnya itu pasti ditolak. Kemudian hadis berikutnya ini tentang amar ma'ruf kepada pemimpin. Kita harus kritis kepada pemimpin
tapi tetap menjaga kesopanan. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma berkata, ditanyakan kepada Usama bin Zaid, ala tadkhulu ala Utsman fatukallimuh, kenapa Anda tidak masuk kepada Utsman, tidak berani menemui Utsman dan berkata langsung kepada Utsman. Utsman bin Affan di sini sudah jadi khalifah dan dia mengangkat Al-Walid bin Uqbah bin Mu'aid sebagai salah satu gubernur. Ada laporan Al-Walid bin Uqbah itu ternyata mabok. Ini yang ngomong tahu Usama dan Utsman itu cukup dekat. Mun ayeuna mah meureun Jokowi jeung sahanya nya jeung Pak Kiai Ma'ruf Amin lah jeung Said Akil Siroj orang NU pada deket ke Jokowi ya. Kenapa enggak berani datang ke Utsman protes? Kenapa Al-Walid bin Uqbah dibiarkan ya? Pejabat mabok. Kiraku aya pejabat sahabat lagi kan, Al-Walid bin Uqbah itu sahabat mabok. Berarti ini sahabat cacat. Nah, enggak begitu ya. Jadi sababul wurudnya begini. Al-Walid bin Uqbah salah memahami firman Allah dalam surat Al-Maidah. Ada firman-Nya, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahum fima ta'imu idza mattaqu wa amanu wa 'amilus shalihat tsumma taqu wa amanu tsumma taqu wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang beriman dan beramal soleh enggak punya dosa dari apa yang mereka makan dan minum. Ini ayat kan sesudah ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Khamr, tentang khamr. Kata ayat ini di berikutnya, orang beriman beramal soleh itu enggak punya dosa dari apa yang mereka minum khamr. Kalau mereka beriman, amal soleh, takwa, beriman, kemudian takwa, kemudian berbuat baik. Saya kan beriman, saya beramal soleh, saya takwa, saya berbuat baik kepada rakyat. Berarti kalau saya minum nggak dosa gitu ya. Salah memahami ayat. Nah, ditegur nanti oleh Ibnu Abbas. Ayat itu terkait pertanyaan sahabat. Bagaimana sahabat-sahabat yang sudah meninggal lalu mereka peminum khamr, atau sahabat-sahabat yang sekarang yang masih hidup dan di tubuhnya ada khamr, daging yang jadi dari khamr. Kan minuman pasti jadi daging kan? Berarti dagingnya haramkah gitu. Turunlah ayat itu. Tidak ada dosa kalau memang dia betul-betul beriman dan beramal solih, apalagi kemudian batul imannya, beramal baik. Gitu maksud ayat pertama ya. Ini salah paham. Oh, kalau beriman amal soleh mabok kemudian tidak dosa. Piraku atuh nu mabok amal soleh. Ya udah jelas dosa besar ya. Ini awal berubah salah paham. Nah, Usama bin Zaid sebetulnya sudah ngomong langsung. Dan kemudian Al-Walid bin Uqbah memerintahkan Ali silakan cambuk. Kemudian Ali memerintahkan Hasan, dicambuklah. Ali yang menghitungnya 40 kali ya. Itu nanti jadi dalil hukuman, dipukul, dicambuk sama aja. Bagi peminum khamr tenggelan 40 kali ya. Mun aya di urang nu mabok bawa ke kantor RW tenggelan 40 kali ya. Asal teu kanyawan ku polisi. Kanyawan ku polisi manehna lapor nya urang dihukum nulis di atas materai tidak akan menuntut paksa ya, senang nulis ya. Tenggelan we. Tapi jangan memukul wajah kan, memukulnya punggung ya. Tenggelan 40 kali. Nah, ini orang yang ngomong ke Usama enggak tahu semaruknya ya,
samarukna Usama belum ngomong ke Utsman. Maka Usama menjawab, atarawna anni la ukallimu illa usmiukum. Apakah menurut kalian aku tidak boleh ngomong kepadanya kecuali kalian tahu? Masa setiap kali saya kritik khalifah harus di hadapan kalian gitu maksudnya? Nggak usah atuh. Wallahi laqad kallamtu, sungguh demi Allah aku sudah ngomong ke khalifah. Fima baini wa bainahu, antara aku dan dia langsung. Maduna an aftatiha amron, tanpa harus membuka urusan ini. Teku dibeja-beja kuring geus ngeritik pemerintah. Wirang atuh, ya. Membuat malu. Enggak boleh kan? Pemerintah itu kan statusnya sama dengan orang tua, cing. Kita mengkritik bapak sendiri. Gogorowokan, "Oh, tingali bapak aing. Tukang mabok pan teu kudu atuh. Yo bapak orang pedit ke bina-bina teu kudu atuh. Langsung wah reueusan bapak teh lepat begini-begini, enggak usah diumumkan. La uhibbu an akuna awwala man fatahu, aku enggak ingin aku orang yang pertama membukakan aib ini. Jadi kalau ada aib di pemerintah tong disebar-sebar di tembong-tembong. Cukup berdua saja dengan pemerintah. Ngomong langsung, nggak usah disebar-sebar demonstrasi, nggak usah. Wala aqulu li ahadin yakunu alayya amiran innahu khairun nas, saya pun tidak akan mengatakan kepada pemimpin aku, mau khalifah, mau gubernur, mau wali kota, wow dia orang terbaik, membela. Enggak. Kalau memang khalifah salah, Presiden Jokowi salah, sebut saja salah. Gak mentang-mentang kita dapat bantuan dari presiden, lalu presiden salah kita puji, oh enggak, presiden kita orangnya jujur, salah masalah. Nah ini kata Imam An-Nawawi, ajaran agar kita tetap kritis tetapi beradab. Adab kritis kepada penguasa itu berani mengatakan yang benar, tapi jangan mujaharah. Mujaharah itu jangan membukakan aibnya. Tapi kata Imam An-Nawawi, kecuali kalau omongan kita tidak didengar pemerintah, kata Imam An-Nawawi boleh mengemukakannya kepada umat agar pemerintah takut kalau umat mengetahuinya, boleh. Hai orang cenah demo ke pemerintah boleh. Da pemerintah orang mau demo mau ngadengi gitu. Tapi kalau masih ada jalan bisa bertemu pemerintah baik-baik, usul silakan. Nah kalau cara itu mentok, demonstrasi boleh, kata Imam Nawawi juga. Itu mah kaitannya darurat. Masa kemungkaran mau dibiarkan, ya? Sehingga masalah Ahok kan udah banyak yang ngomong. Bapak JK juga udah ngomong, tapi tadi proses wae, karena ku demo mah si euneun dah polisi teh kakara diproses. Diomongan gitu mah mau diproses atau dah koleganya. Sama sekarang sedang ramai kan prokes, ya. Ai presiden anu berkerumun tadi proses, harusnya diproses. Kalaupun presidennya nggak bersalah, panitianya, ya harus diproses itu. Ngomong weh. Tapi rencepan lah, nggak usah di blow up ke media. Kan lamun teu didengi sok tenan blow up. Ngarah polisina sieun. Ba'da ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku enggak mungkin memuji pemimpin aku sesudah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajul yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat. Fayulqa finnar, dia nanti akan dilemparkan ke dalam neraka. Fatan daliku aktabu batnihi, lalu kemudian keluarlah dari perutnya ususnya. Fayaduru biha kama yadurul himar birroha,
lalu dia berputar-putar dengan usus itu sebagaimana keledai berputar-putar birroha. Roha itu penumbukan padi atau gandum kan gitu, muter. Nah ditariknya pakai tali oleh keledai itu. Jadi dia berputar-putar sambil keluar ususnya itu seperti tali yang terikat, muter gitu. Fayajtamiu ilai ahlun nar, penduduk neraka sampai berkerumun, nya kerusum ini istilah berkerumun. Fayaqulun, lalu penghuni neraka nanya, bapak-bapak nggak usah nanya, pira aku cenah disiksa bisa ngobrol, ini asli hadis sahih. Da teu kabayang ku urang acan pan ningali neraka ge jeung ulah we. Masa cenah ini yang disiksa bisa ngobrol? Bisa atuh. Ya fulan malak, hei ustad, da ustad itu. Kenapa ustad ada di neraka? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah ustad dulu yang suka memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar? Fayaqulu, dia ngomong jujur, bala, iya. Kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi. Aku dulu ustad menyuruh yang ma'ruf, sodako. Bari manehna ge tara sodako, ngadon motongan sodako, ya, dorakan. Atau pemimpin, ayo mengabdi kepada negara, mengabdi pada rakyat. Manehna ge meresti negara, meresti rakyat. Duit negara dikorupsi, duit rakyat dipotongan. Nah nu kitu teh bakal modal pejitna. Wa anha 'anil munkar wa atihi. Aku melarang dari kemunkaran tapi aku mengamalkannya. Tak jika menteri ditewak. Itu kan dulunya aktivis korupsi. Wah, berbicara jadi pembicara korupsi. Manehna nu korupsi? Naon korupsina? Bansos dipotong, tanu kitu teh korupsi. Ya. Kadaya pengurus mah anyar, ya. Tong wani-wani motong-motong itu teh korupsi. Tong api-api teu apal. Ya. Doraka. Jadi jangan sampai kita melarang kemunkaran bari urang ngalakukeunana. Jangan melakukan jinah, ustad nanu jinah, naudzubillah min dzalik. Nah, apa kaitan hadis ini dengan Usama bin Zaid tadi? Enggak mungkin saya memuji seorang pemimpin bari pemimpin itu enggak layak dipuji. Gak mungkin saya mengharuskan yang lain amar ma'ruf nahi munkar, tapi saya sendiri amar ma'ruf nahi munkar. Saya meskipun dekat dengan Utsman harus berani mengatakan dia salah, dan sudah memang betul. Utsman pun menerima dan menghukum Al-Walid bin Uqbah dengan mencambuknya, meski dia seorang sahabat, meski dia seorang pejabat. Hari kedua dihukum Al-Walid bin Uqbah pun menerima kekeliruannya. Meskipun itu salah ijtihad, jadi pemimpin bisa jadi contoh nggak benar, dihukum. Nah, ini jadi pelajaran yang jelas bagi kita bagaimana adab kritik kepada penguasa, sekaligus hati-hati kita jangan jadi mudahin, kata Imam An-Nawawi. Ingat hadis ini. Kur jauh ti Jokowi mah, wah tarik. Geus deket ka Jokowi, repeh. Keur jauh ti RW mah, wah tarik. Geus deket di RW, di RT, repeh. Atau sebaliknya, keur deket di RW mah, repeh. Keur jauh, wah tarik. Eta mah, nah itu bukan amar ma'ruf nahi munkar, harusnya seimbang, mau dekat mau jauh. Kalau memang harus berkata yang baik-baik. Kalau memang RW, RT, presiden teh bagus, puji-puji. Tong kabeh nu datang ti presiden teh goreng. Enggak, kalau memang bagus puji. Ya. Sama kita juga, orang Persis ka NU kudu kitu, NU ka Persis kudu kitu. Kalau memang harus ditegur, tegur. Kalau memang harus dipuji, puji. Itu jangan kita menjadi mudahin, orang oportunis, para penjilat. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.